Sadaqallahul adzim. Ibadallah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berita terhangat dan yang terviral saat ini adalah seorang wanita yang bernama Corona. Berita ini sudah sampai ke sudut negeri yang menggemparkan dunia, yang menimbulkan rasa cemas dan rasa takut bagi semua orang. Sehingga pada hari ini sama-sama kita saksikan banyak aktivitas yang sudah mulai terganggu. Katanya sudah banyak pengumuman bahwasanya tidak dibenarkan terlalu banyak keluar rumah. Bahkan sebagian daerah pun masjid pun sudah mulai tak boleh lagi dikunjungi. Di suatu daerah yang sudah kondisinya parah, bahkan sholat Jumat pun sudah mulai diganti dengan sholat zuhur. Inilah kondisi saat ini yang kita hadapi, yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya bagi orang-orang yang beriman di dunia ini tak ada sesuatu yang merugikan. Ketika mereka diuji dengan musibah, maka mereka bersabar. Maka Allah katakan wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Tentu saja tak ada sesuatu yang buruk yang Allah katakan akan bergembira. Tentu itu suatu hal yang baik. Maka ketika sebuah penyakit diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit menular, maka apabila dia menimpa seorang beriman, lalu orang beriman itu meninggal disebabkan karena penyakit menular itu, maka dia akan mati sebagai seorang syuhada. Inilah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, yang sebenarnya tak perlu kita khawatir dengan keadaan seperti ini. Namun perlu juga kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala katakan tidaklah terjadi suatu musibah apapun kecuali ulah tangan manusia. Bisa jadi juga ini akumulasi dari dosa-dosa kita selama ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, yang pada akhirnya Allah sedikit turunkan berupa peringatan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di atas pesawat yang berjalan dengan normal, maka semua orang pada tertidur lelap dan nyenyak, bahkan tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di pertengahan perjalanan pesawat itu mulai sedikit goncang, bergoyang, sehingga semua penumpangnya menyebut nama Allah. Ya, yang biasanya mungkin juga tak pernah kenal dengan Allah, tak pernah juga melaksanakan perintah Allah, tapi dalam kondisi pesawat goncang, dia pun ikut menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali Allah Subhanahu wa taala hari ini menyebabkan mungkin manusia sudah banyak yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah turunkan sedikit guncangan, Allah berikan sedikit berupa cobaan. Bagaimana manusia ini akan kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan, apabila Allah menurunkan musibah berupa penyakit dari langit, maka Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan penyakit itu kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Apabila Allah menurunkan sebuah penyakit dari langit, maka penyakit itu akan dihindari dari orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Maka kondisi kita saat ini alhamdulillah, Rokan Hulu terutama, kemudian kita Ujung Batu masih dalam kondisi aman. Maka dalam antisipasi mungkin ya corona itu akan datang ke negeri kita ini, maka mari kita ramaikan masjid kita. Ya, sebelum datang saatnya nanti kita dilarang ke masjid untuk salat berjamaah disebabkan takut penularan penyakit-penyakit berbahaya tersebut.
Insya Allah bagi setiap kita dimanapun kita berada, mari kita ramaikan masjid kembali, ya, dengan sholat berjamaah, dengan aktivitas-aktivitas, ya, majelis taklim dan segala macam yang bisa untuk meredam daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sengaja nanti selesai acara tausiah subuh kita sedikit akan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa talak balah yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Haji Firman Halim selesai kegiatan tausiah kita. Maka oleh karena itu jangan kita pulang dulu, selesai tausiah kita akan melakukan doa bersama, memohon kepada Allah, ya, doa talak balah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan negeri dan kampung kita dari musibah-musibah yang tidak kita inginkan. Kemudian sebagai pengumuman Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada tanggal 27 Maret ini Bapak Al-Ustadz Haji Tengku Zulkarnain akan mengadakan safari ke tempat kita ini, insya Allah dalam rangka Isra Mi'raj pada Jumat malam Sabtunya, diawali dengan khutbah Jumat di Masjid Babul Hidayah. Ya, beliau akan mengisi di sana insya Allah Ustadz Tengku Zulkarnain dari Kota Jakarta, Wakil Sekretaris MUI Pusat, ya, mungkin semua kita sudah tahu dan kenal dengan beliau, yaitu melaksanakan khutbah Jumat pada Masjid Babul Hidayah, ya, Babul Hidayah Masjid Haji Edi. Kemudian pada malamnya, malam Sabtu petang Jumatnya Isra Mi'raj di Masjid Al-Falah Ngaso. Ya, mari kita yang punya kesempatan sama-sama nanti kita hadir untuk menimba ilmu. Kemudian pada subuhnya subuh Sabtu tanggal 28 Maret ini insya Allah akan mengadakan kajian subuh di Masjid Al-Ghufran dekat stadion, ya, dekat stadion pada subuh Sabtu tanggal 28 Maret ini. Kemudian untuk Ahad yang akan datang, gerakan sholat subuh berjamaah kita akan diadakan di Masjid Babu Salam, Jalan Setiabudi SD 035, yang mana insya Allah akan diisi oleh Ustadz Haji Marhalim SAG. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan kita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan guna untuk menambah ilmu pengetahuan kita pada kesempatan yang akan datang. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita minta saja untuk kajian subuh ini kepada Ustadz kita memberikan tausiah ilmu agama kepada kita, kepada Ustadz. Waktu dan tempat kita silahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi i'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat,
jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang pertama, insyaallah kita yang hadir di sini dianggap sudah melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Wah, ini luar biasa pahalanya. Dalam hadis dikatakan, man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama sholla nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isyanya secara berjamaah, maka ia seolah-olah seperti melaksanakan sholat malam separuh malam. Kalau malam jumlahnya 9 jam, berarti 4 jam setengah kita sudah melaksanakan sholat malam 4 jam setengah. Kalau kita tadi malam sholat isyanya berjamaah, kalau enggak ya enggak dapat. Man sholat subha fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah, faka'annama sholal laila kullah, maka sungguh ia seperti melaksanakan sholat malam seluruh malam. 9 jam kita lakukan untuk sholat malam. Ini kalau kita melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah. Alhamdulillah, kita yang hadir sini semuanya sholat subuh secara berjamaah. Yang kedua, alhamdulillah kita juga mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bagi orang yang tadi sebelum subuh sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi kita ini sebenarnya orang kaya, melebihi orang kaya 10 terkaya di dunia, melebihi 9 aja kita nih kekayaannya. Ini dunia dan segala isinya kita miliki. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita miliki dunia dan segala isinya dengan 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Tapi kadang-kadang kita tidak merasa kehilangan, tidak merasa kehilangan dunia. Kalau kita kehilangan apa, sedih nggak bu? Wah sedih. Kehilangan motor lebih sedih. Kehilangan mobil sedunia tahu. Kirim di FB, kirim di grup WA, di Telegram, di Instagram, semua dunia tahu bahwa kita sedih kehilangan mobil. Tetapi begitu kehilangan dunia dan segala isinya, nggak ada yang sedih. Saya punya santri 1.300 di pondok pesantren Darul Hikmah. Itu kalau sendal hilang aja lapor. Sendal hilang lapor, baju hilang lapor, duit hilang 100.000 pun lapor. Tapi nggak ada yang lapor, Ustaz, saya lapor Ustaz, saya kehilangan dunia dan segala isinya, saya tidak sholat sunnah fajar 2 rakaat. Nggak ada yang lapor itu. Dan termasuk kita juga nggak ada yang sedih ketika kehilangan dunia dan segala isinya. Dan insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan pergi haji dan umroh, dengan catatan selesai acara sampai waktu syuruk kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah isyraq. Insya Allah dapat pahala pergi haji dan umroh. Dalam hadis dikatakan, man sholal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah. Yang namanya sholat jamaah mesti di masjid. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya
tidak pernah mencontohkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu di rumah. Yang namanya sholat jamaah dilakukan di masjid. Man sholal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Nih, yang pertama syaratnya, sholat jamaahnya di masjid, sholat subuh jamaahnya di masjid. Setelah sholat subuh berjamaah tidak keluar dari masjid, summa qa'ada, kemudian duduk. Duduknya tidak ngantuk, tidak tidur, tapi yazkurullah azza wa jalla, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha agung. Sampai kapan? Hatta tatu asyamsu, sampai terbit matahari. Terbit mataharinya jam berapa sekarang, Pak? Jam 6 lewat 23 ya, kalau di Pekanbaru 25, 23. Jam 6, 23. Hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari, sampai jam 6 lewat 23. Termasuk kita berzikir kepada Allah SWT juga menghadiri kajian subuh seperti ini. Tsumma sholat rakaatain, setelah terbit matahari kemudian kita sholatlah 2 rakaat, namanya sholat sunnah, Pak. Sholat sunnah isyraq. Waktunya namanya waktu syuruk, namanya sholat sunnah isyraq. Tsumma sholat rakaatain, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah isyraq. Kanat lahu kahajatin wa umratin, maka ia seperti mendapatkan pahala pergi haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamatan, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Artinya pergi haji dan umrohnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini pahala. Pahala kita melakukan gerakan sholat subuh berjamaah. Dan kita insya Allah dapat doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuq li ummat, Allahumma rzuq ummati fi bukhurihim. Ya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan rizki kepada umatku yang bangun waktu subuh. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang bangun di waktu subuh, bahkan melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah, bahkan kita lanjutkan dengan sholat sunnah isyraq. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkait dengan kondisi saat ini, yaitu adanya wabah penyakit, adanya virus corona yang menakutkan kita semua, menakutkan umat yang ada di dunia, maka tentu saja yang harus kita lakukan adalah semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kajian subuh kali ini saya ingin menyampaikan tentang amalan-amalan agar kita terhindar dari virus corona. Ada 4 amalan paling tidak. Sebenarnya banyak, 4 amalan aja lah. Kalau sampai 10 nanti sampai jam 9 kan. 4 amalan ini mesti kita lakukan agar kita terhindar dari virus corona. Yang pertama, banyak-banyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini pernah dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Apa 3 kegelapan itu? Berada di dasar lautan, berada di kegelapan malam, berada di perut ikan hiu selama 4 hari 4 malam. Kalau kita bandingkan dengan kita sekarang, dihantui, ditakuti dengan virus corona, kira-kira beratan mana gitu kondisinya? Nabi Yunus alaihissalam atau kita yang saat ini hadir di sini? Beratan mana kira-kira, Bu? Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan, di dasar lautan, kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan hiu.
Doa ini diabadikan dalam surat Asy-Syura, surah yang ke-21 ayat 86 sampai 87. Bisa dilihat. Siapa tuh saya salah pula kadang-kadang nyampaikan. Tapi ayatnya insyaallah benar. Di situ dijelaskan wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna annahu alla yaqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu fanjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa dhannuni, dan ingatlah kisah Nabi Nun alaihissalam, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Dhannun itu artinya orang yang mempunyai nun. Nun di sini artinya ikan hiu, orang yang mempunyai ikan hiu. Itu sebutan untuk Nabi Yunus. Idzahaba, ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya, tapi belum ada instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus meninggalkan umatnya karena umatnya susah diatur. Disuruh taat sama Allah Subhanahu wa taala bermaksiat, disuruh beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala enggak mau. Nabi Yunus marah, pergi meninggalkan umatnya. Fa dhanna annahu alla yaqdiru alaihi. Nabi Yunus alaihissalam tidak mengira kalau Allah Subhanahu wa taala mempersulitnya. Allah SWT marah. Akhirnya apa? Allah utus ikan hiu untuk memakan Nabi Yunus alaihissalam. Dimakanlah Nabi Yunus alaihissalam oleh ikan hiu, dan beradalah Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan hiu itu selama 4 hari 4 malam. Di dalam perut ikan hiu itu itulah fanada fi dhulumat. Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah SWT, bermunajat kepada Allah SWT fi dhulumat, di dalam perut ikan hiu, di dalam kegelapan. 3 kegelapan sudah saya sebutkan tadi. Kegelapan di malam hari, kegelapan di dasar lautan, kegelapan berada dalam perut ikan hiu. Berdoa, dan doanya Nabi Yunus tidak minta dikeluarkan dari perut ikan hiu, enggak. Doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam ayat ini ada 3 yang diminta oleh Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci Engkau. Kemudian yang ketiga, Nabi Yunus alaihissalam mengakui kesalahannya, mengakui kelalaiannya. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Maka mari kita amalkan doa ini. Kita amalkan doa ini, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Apa kisah selanjutnya setelah Nabi Yunus alaihissalam membaca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Fastajabna lahu, kami kabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Allah kabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Fa anjainahu, kami selamatkan Nabi Yunus alaihissalam minal gham, dari kesusahan. Kesusahannya apa? Berada di 3 kegelapan tadi. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitu juga akan kami selamatkan orang-orang muslim yang mengamalkan doa sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Yakin nggak kira-kira Bu? Pak? Kalau kita baca doa ini, subhanaka la ilaha illa anta, inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah selamatkan dari kesusahan, Allah selamatkan dari virus corona, Allah hilangkan kesusahan kita sebagaimana Allah hilangkan kesusahan Nabi Yunus alaihissalam yang sedang berada di kegelapan malam, di kegelapan dasar lautan, di kegelapan perut ikan hiu. Insya Allah kita lebih ringanlah musibah yang kita alami saat ini ketimbang Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan hiu.
kita masih bebas insyaallah. Ya. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk selalu ingat melafazkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua, kita perbanyak doa. Bismillahilladzi la yadurru ismuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membahayakan. Apa yang datang dari langit, apa yang datang dari bumi, tidak ada yang berbahaya. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baca doa ini 3 kali. Dalam hadis dikatakan baca 3 kali itu salasa marat fi subhi, salasa marat 3 kali setelah salat subuh, kemudian salasa marat dibaca 3 kali di waktu sore setelah salat isya, setelah salat asar atau menjelang salat maghrib dibaca 3 kali. Mari kita baca terlebih dahulu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sepertinya doa ini sudah familiar Pak ya. Insyaallah sudah familiar. Doa ini ada dalam zikir pagi dan sore al-ma'thurah kalangan Syekh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Ini ada dalam buku itu ya. Dan ada juga dalam buku Azkar An-Nawawi karangan Imam Nawawi. Jadi udah familiar doa ini, cuma kadang-kadang kita lupa, maka kita ingatkan. Mari kita baca pagi hari setelah sholat subuh 3 kali, 3 kali setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Doa ini, insya Allah kata Nabi Muhammad SAW, kalau doa ini kita baca di waktu pagi hari 3 kali, insya Allah Allah hilangkan dari faz'atul bala sampai waktu sore. Allah hilangkan datang bala tiba-tiba. Musibah datang tiba-tiba Allah hilangkan sampai waktu sore kalau dibacanya pagi hari. Allah hilangkan juga faz'atul bala sampai pagi hari kalau dibacanya sore hari. Maka jangan sampai lupa kita baca doa. Insya Allah virus corona dihilangkan sama Allah SWT sampai sore hari kalau kita baca doa ini pagi hari. Kita baca doa ini di sore hari, Allah hilangkan virus corona itu tidak menghinggapi kita sampai pagi hari. Tapi kalau sudah kena juga itu ujian namanya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau keluar rumah jangan lupa membaca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini juga sudah familiar doanya Pak ya. Anak SD mungkin sudah hafal nih Pak. Cuman kadang-kadang lupa. Saya sendiri lupa tadi keluar dari hotel baca doa ini. Masya Allah, memang setannya luar biasa Saudara. Ya, supaya nggak lupa memang harus dicatat di pintu kita itu, dicatat doa ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ditulis di papan tulis, ditempel supaya begitu mau keluar baca doa dulu. Ini kadang-kadang lupa, apalagi buru-buru tadi diketok pintunya. Saya lagi sholat sunnah witir, ketok pintunya buru-buru, lupa baca doa ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita baca doa ini? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, kalau seseorang, kalau kita semua, kalau antum semua baca doa ini sebelum keluar rumah, insya Allah kata Rasulullah SAW, orang yang membaca doa ini, kita yang membaca doa ini, antum yang membaca doa ini, diberikan hidayah oleh Allah SWT.
Dalam hadis itu hudita, engkau diberikan hidayah. Wa kufita, engkau diberikan kecukupan. Wa wukita, engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal akan kita dapatkan kalau baca doa ini sebelum keluar rumah. Diberi hidayah oleh Allah, diberi kecukupan oleh Allah SWT, kemudian dijaga oleh Allah SWT. Kalau sudah dijaga kan umum, dijaga keluarganya, dijaga istrinya, dijaga anaknya, dijaga rumahnya, dijaga bisnisnya, dijaga perusahaannya, dijaga pondok pesantrennya, dijaga semua yang kita miliki. Makanya setan kalau sudah baca doa ini kita ini, fatanakhalahu asyayatin, setan itu lari, setan itu menghindar kepada orang yang baca doa ini. Bukan satu setan, asyayatin, setan-setan. Fatanakhalahu asyayatinu, setan-setan menghindarkan kita, meninggalkan kita, tidak mampu menggoda kita, tidak mampu mencelaki kita. Setan-setan itu orangnya banyak. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau satu kan syaitanun, itu satu setan. Kalau sudah asyayatinu, setan-setan. Setan-setan meninggalkan kita, tidak sanggup menggoda kita. Kalau kita sudah membaca doa sebelum keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis itu diakhiri dengan berkata juga setan satu kepada setan yang lainnya. Wa qala syaitanu ila akhar. Berkata setan yang satu kepada setan yang lainnya, bagaimana mungkin kamu bisa menggoda orang yang sudah membaca doa tersebut, orang yang sudah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Enggak akan sanggup kamu menggoda, karena mereka sudah diberikan hidayah, ia sudah diberikan kecukupan, ia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin gak dengan doa ini, Pak? Ini dari hadis Nabi, dari Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Yang terakhir, jangan sampai kita meninggalkan sholat malam, sholat tahajud, dan sholat-sholat malam yang lainnya. Tahajud, sholat tasbih, ya, sholat hajat, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya kita kerjakan. Wabil khusus sholat malam. An Bilalin radhiyallahu an, dari Bilal radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan kita untuk senantiasa melaksanakan sholat malam? Karena ada 5 keutamaan yang terdapat dalam sholat malam. Ini baru satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, periwayat dari sahabatnya Bilal, periwayat terakhirnya Imam Bukhari. Jadi bisa dilihat dalam Sahih Bukhari, atau kalau nggak puas ya, karena singkat penjelasannya dalam Sahih Bukhari, lihat penjelasannya dalam syarahnya, yaitu Fathul Bari karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, 14 jilid itu. 14 jilid itu belum saya baca semuanya, lihat 14 jilidnya aja. Ya. Di situ ada 5 keutamaan. Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam. Apa keutamaan yang pertama? Apa yang akan kita dapatkan begitu kita melaksanakan sholat malam setiap malam? Yang pertama, fa inna da'bus solihina qablakum. Sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Siapa orang-orang soleh sebelum kita? Para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ulama salaf, ulama khalaf, semuanya melaksanakan sholat malam. Jadi kalau kita melaksanakan sholat malam berarti mengikuti kebiasaan, mengikuti tradisi orang-orang soleh sebelum kita. Makanya kalau kita sholat malam, insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh.
Kalau ingin suami kita jadi suami soleh, suruh suami kita sholat malam tiap malam. Kalau ingin kita punya istri yang solehah, suruh istri kita sholat malam setiap malam. Kalau kita ingin punya anak yang solehah, anak kita suruh untuk melaksanakan sholat malam setiap malam. Begitu seterusnya. Kalau ingin punya pemimpin soleh, begitu juga. Suruh pemimpin itu sholat malamnya tiap malam, nggak boleh putus-putus. Insya Allah jadi pribadi pemimpin yang soleh. Kalau pemimpinnya soleh akan menularkan kepada rakyatnya, rakyat menjadi soleh dan solehah. Ini pentingnya. Ya, nanti kalau di pilpres, kalau di pileg, atau pilih orang-orang yang soleh. Ciri-ciri orang soleh itu rajin pergi ke masjid, memakmurkan masjid, sholat 5 waktunya di masjid, awal waktu berjamaah. Gampang ciri-ciri orang soleh itu, Pak. Yang kedua, wa qurbatum minallahi ta'ala. Sholat tahajud ini, sholat malam ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah yang kita lakukan memang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa yang kita lakukan, amal ma'ruf yang kita lakukan, berdakwah yang kita lakukan, silaturahim yang kita lakukan, mengisi pengajian, menghadiri kajian, itu semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran termasuk di dalam. Tetapi sarana yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling cepat adalah dengan sholat malam. Maka dikatakan sama Nabi, qurbatum minallahi ta'ala, sebagai sarana tercepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah sholat malam setiap malam. Tapi jangan 2 rakaat, kalau bisa ya 8 rakaat tambah witir 3, biar cepat dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa itu? Yang ketiga, wa manhatun 'anil ismi, mencegah dari berbuat dosa. Insya Allah dosa kita itu akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita rajin sholat tahajud. Orang yang sholat tahajud itu sulit berbuat maksiat, sulit berbuat maksiat, sulit berbuat dosa, berat melakukan perbuatan dosa, dan mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah ahli tahajud, insya Allah tuh benci dengan kejahatan, benci dengan maksiat, ya, tidak mau kita dekat-dekat dengan kemaksiatan. Itu kalau ahli tahajud. Yang keempat, wa takfirun lisai'at, menghapus sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Siapa di antara kita yang tidak punya sifat buruk? Ada kira-kira? Pasti punya sifat buruk. Pengen dipuji, pengen menang sendiri, ingin dinomorsatukan, ya, ingin diutamakan, tidak mau dikritik, tidak mau dikasih masukan, pendapatnya ingin menang sendiri, ya, pendapatnya merasa benar sendiri, yang lain salah. Itu kan sifat buruk yang ada dalam diri kita. Insya Allah kalau kita rutin melaksanakan sholat tahajud, sedikit demi sedikit sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita itu dikikis, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat tahajud. Yang terakhir, yang kelima, dan ini yang saya maksud, 5 keutamaan ini baru 1 hadis. Kalau dikaji hadis-hadis yang lainnya banyak. Yang kelima, dan ini yang kita maksud dengan sholat tahajud, insya Allah kata Nabi Muhammad SAW, wa maqradatu da'i 'anil jasad. Da'i pakai hamzah bukan pakai ain. Kalau pakai ain artinya mengajak, mengusir orang yang ngajak kebaikan. Enggak, bukan begitu maksudnya. Da'i pakai hamzah. Wa maqradatu da'i 'anil jasad, mengusir penyakit dari jasad. Penyakit-penyakit jasad yang ada dalam diri kita itu akan dihilangkan, akan diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat tahajud. Penyakit jantung akan diusir oleh Allah SWT, liver, apalagi tekanan darah tinggi, gula. Ini kalau sudah
Kalau sudah umur 50 tahun kita kaya, punya gula, wah punya penyakit gula kan? Kaya kalau sudah umur 40 tahun ke atas, ya. Nah itu akan dihilangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit-penyakit jasad yang ada dalam diri kita dihilangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Corona termasuk di dalamnya, mudah-mudahan insya Allah dihilangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu masuk gitu ya. Karena kita rajin sholat tahajud, dikeluarkan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya nggak? Tadi kan sudah disampaikan itu. Ma asobaka min musibatin illa biidznillah. Suatu musibah itu tidak akan mengenai seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau tidak diizinkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya meskipun kita berkumpul setiap hari, ya kemana-mana kita berinteraksi terus dengan orang lain, kalau tidak diizinkan sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak kena. Tetapi kalau diizinkan sama Allah Subhanahu Wa Taala kena, meskipun kita bersembunyi di rumah, di dalam kamar, dikunci kamarnya, tidak ada satupun yang berinteraksi dengan kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, kena juga. Tetapi kita dianjurkan untuk berikhtiar, ya kita ikutilah petunjuk-petunjuk surat edaran itu, ya kita ikuti nggak masalah, ya hindari berkerumun dengan banyak orang, hindari pergi ke mall, ke supermarket, ke tempat-tempat hiburan, harus kita hindari. Cuman yang gak enaknya itu hindari bersalaman, gitu. Aduh ya Allah, ini yang agak sulit nih, saya mau menghindar salaman gak enak pula tadi kan. Karena salaman itu pahalanya besar, Pak. Besar pahalanya bersalaman itu. Begitu ada larangan itu banyak yang salam corona diganti, Pak. Begini. Itu salam corona tuh, Pak. Dengan laki-laki begini juga. Padahal salaman itu pahalanya besar. Ma min muslimaini yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah ada dua orang muslim, termasuk muslimah di dalamnya, Bu, insyaallah. Jadi kalau dalam hadis bicara muslim, muslimah termasuk di dalamnya. Kalau dalam hadis bicara laki-laki, termasuk di dalamnya juga perempuan, termasuk dalam hadis ini. Tidaklah ada dua orang muslim, termasuk muslimah di dalamnya, yaltaqiyani, keduanya berjumpa. Setelah berjumpa, yatasafahani, keduanya berjabat tangan, illa kecuali ghufira lahuma qabla ayatafarraqa, kecuali keduanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh bersalaman silakan, tapi harus yakin dia enggak kena corona. Kalau kena corona jangan salaman, kita harus ikhtiar. Jangan mentang-mentang juga, ya kalau nggak diizinkan sama Allah nggak jadi, salaman aja lah dengan orang yang kena corona ini. Kita deketi, kita peluk, nggak boleh yang seperti itu. Kalau di masjid ini seandainya ada harimau, janganlah sholat di sini, nanti diterkam sama harimau. Cuman sekarang harimaunya ini nggak kelihatan, harimaunya nggak kelihatan, kecil harimaunya. Nama harimaunya itu corona. Nah, jadi makanya masih banyak orang yang berani, nggak kelihatan harimaunya. Ya, dianggap semuanya sehat wal afiat, makanya rame semuanya. Kalau nggak sehat, nggak berani kita datang ke sini. Karena dalam hadis Nabi dikatakan la dharara wa la dirara, tidak boleh membahayakan orang lain, tidak boleh membahayakan diri sendiri. La dharara, tidak boleh membahayakan diri sendiri. Wala dirara, tidak boleh membahayakan orang lain. Kalau kita kena virus corona, janganlah sholat, nanti orang lain tertular. Itu namanya membahayakan orang lain. Kita sehat walafiat nih, kemudian di masjid itu ada beberapa orang yang kena corona, dia sholat juga di situ. Jangan kita sholat di situ. Kalau sudah jelas. Kalau ini kita yakin yang habis ini sehat-sehat semuanya, makanya alhamdulillah rame nih gerakan sholat subuh berjamaah kita. Kalau tahu aja ada satu orang mungkin nggak berani juga kan datang ke sini. Dan itu memang ikhtiar kita harus seperti itu. Nggak boleh menentang takdir. Umar bin Khattab saja
ketika mau berkunjung ke negeri Syam, begitu sampai tapal perbatasan, disambut oleh utusan gubernur, dikasih tahu bahwa di negeri Syam itu sedang terkena wabah penyakit menular. Umar bin Khattab batalkan, nggak jadi ke sana. Kemudian kata utusan itu, ya Umar bin Khattab, ya Khalifah, kenapa engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Kata Umar, saya bukan lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala, lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala menuju takdir yang lain. Kemudian Umar bin Khattab menggambarkan, kalau seandainya kita punya kambing, mau menggembalakan kambing, di situ ada dua bukit. Bukit yang satu itu subur, rumputnya hijau, bagus rumputnya. Kemudian di bukit satunya rumputnya kering. Kira-kira milih yang mana, Pak? Tentu cari rumput yang hijau lah, ya kan? Begitu juga Umar, kita cari takdir yang lain. Akhirnya tidak jadi berkunjung ke negeri Syam. Ditambah lagi oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, saya mendengar Nabi Muhammad SAW, janganlah mendatangi tempat-tempat yang sudah dipastikan ada penyakit menular. Nggak boleh kita datangi. Kemudian orang yang sudah berada di tempat wabah penyakit menular tersebut tidak boleh keluar. Jadi lockdown itu sesuai dengan hadis Nabi sebenarnya, tapi harus diperhitungkan dengan tepat. Apakah memang betul-betul sudah saatnya lockdown atau belum? Ya, kalau di Riau alhamdulillah lah, nampaknya belum. Buktinya masjid-masjid masih tetap dibuka, sholat jamaah, sholat subuh masih dilaksanakan, kemudian sholat 5 kali dalam sehari semalam juga masih dilaksanakan. Ini di Riau ya, yang saya ketahui. Kita lanjutkan, tadi belum selesai saya sampaikan. Wa maqratu da'i anil jasad. Dengan kita melaksanakan sholat tahajud itu, wa maqratu da'i anil jasad, akan mengusir penyakit dari jasad. Termasuk di dalamnya insya Allah penyakit corona, kalau seandainya akan menghindari kita, diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW dalam sejarah hidupnya itu cuma 2 kali sakit. Yang pertama, sakit disantet oleh wanita Yahudi. Kemudian datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah SWT. Disuruhlah Rasulullah SAW membaca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maka sembuhlah gangguan sihir yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari sihir, berlindung dari tenung, berlindung dari santet, berlindung dari kiriman beling, kiriman silat, kiriman paku, kiriman benda-benda tajam yang lainnya. Bagaimana cara berlindungnya? Ketika mau tidur jangan lupa kita membaca surah yang diawali dengan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu bin nas. Tapi bacanya yang lengkap, Pak. Jangan pula kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu bin nas. Yang lengkap bacanya. Dan jangan tidur. Nanti kalau tidur bacanya belum selesai udah tidur. Duduk kita baca sambil dikedepankan kedua telapak tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai selesai, kalau bisa 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai 3 kali. Kemudian diusapkan ke sekujur tubuh, depan belakang, semampu kita. Insya Allah kata Rasulullah SAW akan dihindarkan dari santet, dari tenung, dari guna-guna, dari pengasihan, dari kiriman paku, kiriman silet, kiriman beling, kiriman benda-benda tajam yang lainnya. Begitu dikirim akan balik lagi, nggak nyampe kirimannya. Wah, disampaikan sama orang yang mengirim itu, nggak nyampe kirimannya karena ada penghalang. Penghalangnya apa? Karena kita sudah membaca surah Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah sakit saat mau meninggal dunia, 1 bulan namanya.
penyakit demam yang sangat tinggi yang menghantarkan Rasulullah SAW meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau umatnya sakit sebelum meninggal dunia, ya biasa. Orang nabinya juga sakit kok. Dan sakit itu sebenarnya membawa keberuntungan. Sakit itu membawa keberuntungan. Dalam hadis Nabi dikatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan jiwanya, dengan fisiknya, dengan jasadnya, kemudian dengan keluarganya, dengan hartanya, kecuali tujuannya adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajatnya. Dan orang tersebut tidak akan diampuni dosanya, tidak diangkat derajatnya, kecuali setelah diuji oleh Allah SWT dengan 3 ujian tadi. Mungkin jasadnya diuji dengan sakit, keluarganya diuji dengan sakit, atau dengan tidak begitu taat kepada suaminya dengan dirinya atau anaknya. Kemudian hartanya diuji, bisnisnya gagal, panennya gagal, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar dosanya diampuni, agar kita diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Dan orang sakit itu insya Allah doanya makbul. Jadi orang sakit itu doanya makbul. Maka kesempatan kalau sakit itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arba'u da'awatin, ada 4 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah SWT. Salah satunya adalah dakwatul marid hatta yabru'a, doanya orang sakit sampai dia sembuh dari sakitnya. Makanya Bu, Pak, kalau kita nengok orang sakit, jangan lupa kita minta doa sama orang sakit. Jangan kita saja yang mendoakan orang sakit, tapi setelah kita mendoakan orang sakit, gantian ngomong sama orang sakit. Tadi sudah saya doakan agar kamu sehat, sekarang gantian doakan agar saya sukses dunia akhirat. Tapi lihat juga orang yang sakitnya, Pak. Kalau yang sakitnya sedang sakaratul maut, jangan pula disuruh doa. Ya, ini luar biasa orang sakit. Ya, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Karena sudah masuk waktu suruh dan ada doa, ada kegiatan yang terakhir, yaitu doa tolak bala. Nanti diakhiri dengan sama-sama kita melaksanakan sholat sunnah isyraq agar kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan pergi haji dan umrah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama berdoa. Sesuatu yang tidak bisa diperkirakan, sesuatu yang tidak lazim. 2020 hadir di tengah kita. Orang bertanya, Pak, ya dari manakah virus ini? Kita tidak mengerti, kita tidak paham, dan kita tidak mampu mencarikan jalan keluarnya. Dulu Ibn Biade berkata, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Saudaraku,
beri dengan hati yang ikhlas. Hanya ini mungkin senjata yang kita miliki, yaitu berdoa dan memohon kepada Allah. Siapapun bisa saja tertular oleh virus ini. Apalagi saat ini kita lihat Rajab Sya'ban Ramadan sebagai puncaknya orang datang ke dalam Masjidil Haram, puncaknya orang berkunjung ke Masjid Nabawi. Tapi hari ini seolah-olah tidak terpikir oleh satupun manusia akan bakal terjadi seperti itu. Bagaimana tasbih tahmid dikumandangkan ketika tawaf, saat ini semua sudah mulai berkurang. Bagaimana orang membacakan selawat berkunjung ke Rasulullah, saat ini semuanya sudah sangat berkurang. Pertanyaannya hanya satu, mungkin ini salah satu penyebab adalah virus yang disampaikan oleh kita tadi. Mari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita yang hadir dalam majelis ini, khususnya bangsa kita Indonesia khususnya, dan kaum muslimin muslimat seluruh dunia pada umumnya, agar Allah terhindar dari virus ini. Dan insya Allah yang sudah itu sudah kita tatap ke depan dengan penuh keimanan bahwa apapun yang terjadi pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar. Kita sama-sama membaca ta'awuz. Bismillah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
Subuh hari ini Eko himpun kami di tempat
Engkau himpun kami di masjid ini. Di saat beberapa masjid sekarang sudah mulai ditinggalkan orang, di saat beberapa tempat masjid yang mulia sudah tidak dikunjungi orang lagi, wahai Engkau ya Allah, apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami ini, kami yakin itu semua atas izin-Mu ya Allah. Kami yakin itu semua atas kehendak-Mu ya Allah. Kami yakin itu semua atas ridha-Mu ya Allah. Duhai Engkau ya Rahim, duhai Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jauhkan negeri kami ini ya Allah. Jauhkan negeri kami ini ya Allah, negara kami Kesatuan Republik Indonesia, khususnya umat Islam di seluruh dunia ini ya Rahim, agar kami terhindar dari bala dan bencana. Jauhkan kami dari bala dan bencana ya Allah, khususnya bencana virus corona yang mewabah pada saat ini ya Allah, khususnya virus corona yang berapa saat ini ya Allah, khususnya virus corona yang melanda dunia ini ya Allah. Sampai Masjidil Haram tidak banyak orang yang tawaf lagi ya Allah, tidak banyak orang bertasbih lagi di sana ya Allah, tidak banyak lagi orang yang bertasbih di rumah-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma dafa'anna minal bala'i wal wabah, jauhkan kami dari bencana dan malapetaka ya Allah, khususnya virus corona yang melanda dunia ini ya Allah. Hindarkan kami dari itu ya Allah. Provinsi Riau khususnya ya Allah, Rekan Hulu lebih khusus ya Allah, kami yang ada di negeri ini ya Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wahai Engkau ya Allah, bila ini disebabkan oleh dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Bila ini disebabkan oleh kesombongan kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Bila ini disebabkan oleh serakah manusia ya Allah, berikan petunjuk kepada manusia itu ya Rabbal Alamin. Wahai Engkau ya Allah, selama saat ini, selama hayat di kandung kami hari ini, kami melihat ini ya Allah, tidak ada yang bisa memprediksinya ya Allah. Tidak terlihat virus ini ya Allah, tidak terlihat oleh mata kami ya Allah, tapi Engkau melihatnya ya Allah. Tidak nampak oleh kami, tapi Engkau menampak dengannya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahim, jauhkan kami, hindarkan kami umat Islam khususnya yang rajin beribadah pada-Mu ya Allah, yang selama ini bila ada saudara-saudara kami terketuk hatinya untuk berjamaah, ketuk hati mereka ya Allah. Bila selama ini belum ada semangat untuk sungguh berjamaah, ramaikan masjid itu ya Allah. Bukakan pintu hati kaum muslim muslimat untuk berjamaah subuh di masjid-masjid tempat kami tinggal ya Rabbal Alamin. Wahai Engkau ya Allah, tidak akan memberi mudarat apapun di dunia ini kecuali atas izin-Mu ya Allah. Tidak akan memberi mudarat apapun nama penyakitnya kecuali atas izin-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wahai saudara, patut kita renungkan, akankah ini disebabkan mungkin sebagian orang terlalu keras hatinya? Apakah ini disebabkan oleh kita pernah membenci orang tua kita? Apakah disebabkan oleh karena kita berbuat maksiat di dunia ini? Wahai Engkau ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah, ampuni dosa oma kami ya Allah. Kami tidak pernah merasakan corona ini ya Allah. Almarhum ayah ibu kami belum berjumpa dengan penyakit corona ini ya Allah. Tapi kami sebagai anak-anaknya pada saat ini ya Rahim,
selamatkan kami, ampuni dosa kami ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, yang hadir dalam majlis ini ya Rabbal Alamin, yang hadir dalam tempat ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Engkau ya Allah, ketika satu saat Kau memanggil kami pulang menghadap-Mu, matikan kami dalam husnul khatimah, matikan kami dalam husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Allahumma atim alaina wa ajalana bismil khatimah wa la tatim alaina wa ajalana bisuhil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.